إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Setiap kita adalah makhluk yang terbaik yang dilahirkan Allah untuk manusia, yang dia menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, serta esensinya kita beriman kepada Allah. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan hidup kita makin berkah, makin mulia. Allah bahagiakan kehidupan teman-teman semuanya, ditinggikan derajatnya. Jikalau di antara kita sedang diuji dengan berbagai polemik kehidupan, mudah-mudahan Allah memberikan solusi terbaik dalam kehidupan kita semuanya. Amin ya Rabb, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Sahabat yang baik, ketika pribadi kita mencoba untuk merendah dan menghinakan, dan kita paham betapa banyak dosa-dosa kesalahan kita, maka Allah yang akan mengangkat derajat-derajat hambanya. Ketika kita mampu membuat diri kita melemah, hina di hadapan Allah, tidak punya kemampuan apapun kecuali ada Allah yang tolong kehidupan kita, maka nanti Allah yang akan tinggikan derajat kita, Allah yang akan tolong kehidupan kita, Allah yang akan memuliakan kehidupan kita. Jikalau kita lemah, maka Allah yang kuatkan. Jikalau hari ini kita merasa pasrah, maka Allah yang akan turun tangan menyelesaikan semua persoalan kehidupan Anda. Kuncinya ada bagaimana kemampuan kita mampu untuk pasrah total ke Allah, maka seketika Allah akan hadirkan pertolongan dalam kehidupan kita. Apa yang paling indah ketika kita beribadah? Maka yang paling indah adalah ketika kita mampu ketika dalam proses ibadah sujud kepada Allah. Ketika proses sujud pada Allah, saat itulah doa-doa dikabulkan. Saat itulah solusi-solusi diberikan. Saat itulah kenikmatan-kenikmatan beribadah muncul dalam kehidupan kita. Bahkan kita merasa Allah terlalu dekat kepada hambanya. Maka jangan pernah berputus asa, karena pertolongan Allah itu dekat. Mencobalah setiap hari kita sujud kepada Rabb yang Maha mencintai, maka pertolongan, kecintaannya pun hadir kepada hamba-hambanya. Sahabat yang baik, saya memiliki seorang sahabat. Beliau seorang mu'alaf, tapi Masya Allah, belum mampu baca Quran, pengetahuan agamanya belum maksimal dipahami, tetapi keajaibannya Allah hadirkan bertubi-tubi, hanya baru memasuk Islam saja. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah Islamnya cukup panjang, sudah lama sejak lahir? Tentu keajaibannya harus lebih dahsyat dari sebelumnya. Sahabat saya baru saja masuk mu'alaf menjadi seorang muslim,
Tapi Masya Allah, Allah berikan keajaiban bagi kehidupannya dan mendapatkan haji gratis yang tak pernah disangka-sangka dalam kehidupannya. Dan berikut testimoni dari sahabat saya, mudah-mudahan ini membuat hati kita semakin cinta kepada Rob yang Maha mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qauli. Sahabat-sahabat sekalian, betul apa yang dikatakan bahwa saya adalah seorang mu'alaf yang kebetulan saat ini lagi belajar di training online Magnet Rezeki dan alumnus sekolah online Magnet Rezeki angkatan yang kedua. Mulai belajar bulan Desember tahun 2019. Di dalam pelajaran itu diajarkan bagaimana kita membentuk jadwal keseharian kita sehingga satu ketika kita makin dekat sama Allah, di mana kita menjadi manusia-manusia yang ajaib, yang selalu mendapatkan pertolongan Allah, baik dalam perkara-perkara yang kecil maupun persoalan-persoalan yang besar. Alhamdulillah, setelah mengikuti pelatihan di sekolah online Magnet Rezeki selama 2 bulan itu, saya menyaksikan banyak sekali kawan-kawan saya itu memberikan testimoninya. Ada yang utangnya miliaran, tiba-tiba lunas, ratusan juta, apalagi tiba-tiba lunas. Lalu saya mikir, saya kok belum mendapat keajaiban. Akhirnya satu ketika, bulan-bulan terakhir, khususnya waktu Ramadan itu, hati saya itu asik menegur-negur saya begini bunyinya. Masa kamu bilang belum pernah mendapatkan keajaiban? Coba ingat-ingat, waktu itu kamu lulus tes tenaga kesehatan haji itu, kamu bolak-balik ke Tanah Suci mengantarkan jemaah haji, tidak mengeluarkan duit 1 peser pun. Alhamdulillah. Akhirnya sharing ini saya maksudkan sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia yang besar sekali untuk saya. Maknanya bahwa saya tidak usah berkecil hati dengan kawan-kawan yang sudah banyak sekali mendapat keajaiban. Malahan keajaiban yang saya rasakan itu sangat besar bagi saya. Ada 2 macam, yaitu yang pertama, sebuah hidayah di mana saya berada pada jalan Allah yang lurus, yang akan menghantarkan saya ke jannahnya kelak. Sahabat sekalian, bermula dari kami waktu itu ada buka usaha di sebuah toko kayu. Kejadiannya itu sekitar tahun 96. Toko kayu, tetapi bentuk usahanya itu lagi laris-larisnya sampai dengan tahun 2001. Pada bulan Juni waktu itu, tokonya terbakar ludes, tidak meninggalkan satu apapun. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan tahun 2002, suami kurang sehat, sampai tidak bisa jalan ke sana kemari, di atas tempat tidur saja berbulan-bulan. Lalu sebelumnya itu beliau selalu bilang sama saya, Mak, buatlah permohonan untuk jadi tenaga kesehatan haji. Saya bilang, minta maaf ayah, nampaknya mama ini tidak memenuhi syarat sama sekali. Karena apa? Karena sudah sekian lama saya sebagai seorang muslimah, tetapi belum saya banyak belajar tentang ilmu Allah ini. Lalu beliau bilang, orang lain itu pada sudah buat, mama coba sekali ini aja. Tetapi dari tahun ke tahun permohonan pun tidak pernah saya buatkan, karena saya menganggap memang diri saya belum pantas untuk pergi menjadi tamu Allah itu. Tetapi suatu ketika setelah kebakaran toko itu, setelah suami sakit-sakitan, kurang sehat, berbulan-bulan lamanya terbaring tempat tidur, tiba-tiba pada tahun 2004 itu, sepanjang tahun 2004 saya kok pingin sekali mendampingi calon tamu Allah itu ke Tanah Suci. Al-Quran itu sudah saya khatam berulang-alik.
Tetapi yang dinamakan hatam itu bukan berarti saya ngaji seperti pada umumnya dimulai dengan auzubillah, karena saya belum pandai baca pada saat itu. Jadi yang saya khatamkan itu adalah dalam versi terjemahannya bahasa Indonesia, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nah, pada tahun itu, pada suatu malam setelah saya punya keinginan yang kuat itu timbulnya itu karena waktu itu saya lagi ngaji sampailah di surat Al-Baqarah. Saya masih ingat itu ayat 144 yang bunyinya begini. Sesungguhnya kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Dalam hati saya pikir saya pun kalau berdoa seperti itu. Kalau saya sangat menginginkan segala sesuatu, saya berdoa selalu mengangkat tangan begitu. Malah dengan kepala muka sekalian ke langit. Lalu lanjutan ayat itu bilang begini, mulai dari saat ini saya akan memalingkan ke kiblat yang engkau sukai. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja engkau berada, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Lalu selanjutnya saya baca terus sampai di ayat 149. Datang lagi ayat yang sama, bunyinya yang sama. Di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dari mana saja kamu keluar, palingkanlah wajahmu ke arah itu. Sampai ke ayat 150 itu malahan 2 kali Allah mengulang kalimat yang sama. Tiba-tiba itu saya gemetar sekali hati saya pada saat itu. Saya berdoa, ya Allah, saya seorang mu'alaf yang banyak sekali dosa, yang belum pandai ngaji, belum banyak ilmu untuk mengenal Engkau. Namun saya ingin sekali untuk mendampingi tamu-tamumu ke rumahmu, ya Allah. Saya ingin melihat gua tempat Engkau berkomunikasi dengan Rasulullah kali yang pertama. Saya ingin sekali melihat gua Sur di mana Engkau menyelamatkan Rasulullah dengan kawannya. Saya ingin sekali melihat Masjid Madinah di mana Engkau memberikan kuliah kepada ahlu sufa di situ setiap duha. Saya ingin, pokoknya macam-macam sekali keinginan saya pada saat itu. Namun di balik keinginan yang besar itu, saya tahu bahwa saya ini sepertinya melawan sebuah kemustahilan. Akhirnya pada tahun itu juga saya memberanikan diri untuk membuatkan permohonan untuk menjadi calon tenaga kesehatan haji. Rencananya saya menulis sendiri, tidak perlu diketik-ketik sebagai tanda bahwa saya memang sangat kepingin. Kebetulan saya ini seorang perawat yang bertugas di sebuah puskesmas. Satu ketika suami saya datang dengan membawakan surat yang di dalamnya berisi permohonan atas nama saya untuk mendampingi jemaah haji. Terus saya langsung teken surat itu, jadi saya cuma 1 kali buat itu permohonan yang dibantu ketik sama kawan suami saya di kantor. Setelah itu langsung diadakan penyaringan di mana waktu itu peminatnya sangat banyak, luar biasa. Yang dibutuhkan hari itu cuman para medisnya dengan dokternya sekitar 51 orang. Tetapi yang mendaftar sudah ratusan waktu itu. Akhirnya pada saat itu diadakan tes psikologi. Tes psikologi itu dilakukan untuk untuk mengurangi separuh peserta itu. Alhamdulillah, di luar dugaan saya tidak masuk akal sama sekali bahwa nama saya juga itu terdapat di situ. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan di asrama haji selama seminggu. Waktu pelatihan di asrama haji itu ada praktekan kepala kloter, perawatnya, dokternya, pembimbing ibadah hajinya. Iseng-iseng saya tanya sama yang menjadi ketua kloter. Saya bilang, Ustadz, kalau dibandingkan sama Masjid Raya Baitur Rahman itu, kira-kira Masjidil Haram itu seperti apa maksudnya perbandingannya itu? Ustadz tuh ketawa, beliau bilang, wah
tidak bisa dibanding dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Kalau dibanding dengan Masjid Raya Baitur Rahman itu hanya pojoknya doang. Saya terkejut mendengarnya bahwa Masjid Baitur Rahman yang sudah sedemikian besar kok katanya pojoknya doang. Akhirnya selesai pelatihan, terus kemudian kami bersiap-siap, sudah diatur kepastian keberangkatan ini. Tetapi ada satu kegiatan lagi. Ini yang menurut saya juga sangat penting sehingga saya gemetar lagi dibuatnya selain ayat tadi. Waktu itu diberikan satu lembar kertas di mana kami harus menulis nama sendiri, membuat perjanjian bahwa kami sanggup mempertanggungjawabkan dana itu yang kami terima sebanyak 25 juta. Jadi kami harus sanggup mempertanggungjawabkan tugas kami itu selama berada di mulai dari tanah air sampai ke tanah suci. Setelah itu sudah dibagi kloter-kloternya sebanyak anggotanya itu sebanyak 325 orang yang sedianya harus berangkat tanggal 28 Desember tahun 2004. Namun pada tanggal 26 Desember itu kami janjian mau gladi resik di asrama haji. Ternyata datanglah gelombang besar, gempa bumi yang besar yang memporak-porandakan Banda Aceh waktu itu, sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban. Antara lain rumah kami waktu itu dipenuhi semua orang-orang yang keluar dari gelombang tsunami itu. Hari yang ketiga tsunami datang kawan saya. Dia bilang begini, "Ibu, kita nggak jadi berangkat lagi. Semua kloter-kloter yang dari Aceh ini nggak jadi berangkat." Alhamdulillah, saya bilang yang terbaiklah menurut Allah. Tidak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Jadi akhirnya satu ketika waktu itu sudah hari kelima, kebetulan datang satu pasien suami istri. Sedang saya ngelayanin pasien yang banyak di dalam rumah itu. Akhirnya saya serahkan kepada korban-korban tsunami yang masih muda-muda itu, saya ngajarin mereka cara membersihkan luka, cara membalut, cara merawat luka supaya saya bisa tanganin ibu yang di beca itu. Begitu sampai di luar, Masya Allah, saya lihat rupanya ibu dengan suaminya ini sudah terlantar selama 3 hari di dalam air. Kepalanya itu sudah separuhnya sudah busuk semua. Jadi saya pikir ini tidak bisa selamat lagi. Terus kemudian setelah saya menolong itu ibu, malam-malam itu juga langsung datang kawan saya yang mengatakan bahwa, "Bu, rupanya kita masih bisa berangkat. Pokoknya ingat-ingat apabila kawan masih hidup, dokternya masih hidup, tinggal di calling saja, nanti kita berangkat langsung lewat Medan. Tidak bisa lewat Banda Aceh lagi." Alhamdulillah, Masya Allah, saya bilang begitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Terus malam itu juga saya bersama suami berangkat ke Medan jam 11 malam. Sampai di Medan, langsung kami dibawa ke asrama haji di Medan. Sampai di situ kami terkejut, dokter terkejut, saya terkejut, semua anggota petugas itu kejut karena tadinya itu kan 325 orang, kita sudah kenal selagi di Banda Aceh. Begitu sampai di sana sudah campur aduk kloternya itu, jadi banyak jemaah-jemaah yang kami nggak kenal. Lalu alhamdulillah urusan-urusan untuk ke Tanah Suci beres dalam waktu 2 hari. Termasuk paspor-paspor itu dibuat baru semua, buku haji dibuat baru. Setelah itu berangkatlah kami hari yang ke-6 setelah di Medan itu menuju ke Tanah Suci. Sampai di Tanah Suci langsung kita tawaf simpan barang di hotel yang sudah disediakan. Kemudian kami langsung menuju ke Masjidil Haram, langsung tawaf, sa'i, terus kemudian balik lagi ke hotel. Waktu sampai di Masjidil Haram tuh Masya Allah, pertama kali saya melihat Ka'bah itu, Baitullah itu, nampaknya kaki tidak sanggup melangkah lagi, saya gemetar,
nggak sanggup saya melihatnya karena selama ini lambang Baitullah itu hanya nampak di sajadah. Tapi tiba-tiba kok saya melihat di hadapan saya lagi, saya nangis, saya nggak bisa tahan. Lalu kami dibawa oleh Ustadz yang jadi ketua kloter itu untuk tawaf bersama-sama keliling. Orang lain mungkin merasa itu barang biasa, tapi saya begitu saya melangkah itu di pelataran Ka'bah itu, dalam hati saya asik berpikir begini, tempat ini dulu pernah pernah ditawaf oleh nabi-nabi, mulai Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua pernah ini. Jadi seolah-olah saya tuh memijak di atas bekas tapak-tapak kaki mereka. Terus kemudian dilanjutkan dengan sa'i antara Safa dengan Marwah itu. Itu saya juga teringat sekali Siti Hajar, di mana dia berjuang bolak-balik mencari air untuk putranya Ismail yang kehausan. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hari yang setelah selesai di situ, ada satu waktu kami langsung pergi ke Mina untuk lempar jamrah. Pada waktu itu karena ada suasana banjir juga di sana, jadi kami terpisah antara ustadz itu sama kami yang perempuan, ibu-ibu ini. Saya dokter dengan salah seorang jemaah. Begitu sampai di Mina, saya melihat itu pemandangan yang membangkitkan lagi saya akan satu hal yang pernah saya lihat sebelumnya itu, di mana saya melihat tuh orang pakai baju putih semua dengan kepala yang sudah dicukur semua, tetapi berdarah-darah. Saya melihatnya itu, dokter bilang Masya Allah itu kena kepala berdarah, kenapa itu? Tapi saya tidak menceritakan karena pemandangan yang saya lihat pada saat itu tuh persis yang saya lihat dalam mimpi saya itu 13 tahun yang lalu. Sebelum saya pergi ke Tanah Suci. Waktu itu saya baru habis melahirkan anak saya yang bungsu, masih berumur 2 bulan di pangkuan saya. Tiba-tiba kok datang 2 orang berseragam dengan ganteng-ganteng sekali, lalu mengajak saya pergi. Saya bilang mau kemana rupanya ini, karena saya pun belum kenal. Apa saya perlu permisi dulu sama suami, sama anggota keluarga? Nggak usah. Nanti kita terlambat katanya, kata orang yang berseragam itu. Terus saya pun langsung ikut sambil bawa bayi kecil itu. Rupanya sampai di sana saya sama bayi yang kecil itu dimasukkan ke sebuah pesawat yang kecil. Pesawat itu yang ada di dalam penumpangnya itulah cuma saya, anak yang masih menyusu 2 bulan itu, dengan pilot pesawat dengan kopilotnya 4 orang. Jadi terbang, Masya Allah cantik kali Indonesia, saya lihat ini. Gunung, laut, cantik sekali, terbang terus. Sampai ke satu ketika, saya lihat kok dari jauh nih seperti ada yang bergerak-gerak putih, semua putih melulu. Saya mau nanya sama siapa, mau tanya sama pilot, takut mengganggu dia. Tanya sama kopilot juga nggak mungkin, tanya sama bayi yang masih menyusu nggak mungkin. Akhirnya saya diam aja dalam hati, Masya Allah apa gerangan yang nampak dari kejauhan ini, kok bergelombang-gelombang bergerak ke sana kemari. Rupanya si pesawat tadi bawa kami langsung sampai ke makin dekat, sampailah ke depan semacam sumur. Di situ ada banyak kali kerikil. Jadi saya lihat kok sibuk sekali orang-orang tuh, apalagi yang laki-laki itu yang dengan kepalanya berdarah-berdarah. Dalam hati, ya Allah, rupanya ini yang saya nampak tadi. Saya pun ikut-ikutan mengambil kerikil, langsung buang ke dalam sumur dengan mengikuti orang-orang itu. Sedangkan pesawatnya langsung lari meninggalkan kami. Masya Allah, sahabat sekalian, itulah yang saya rasakan bagaimana nikmat keajaiban yang Allah kasih kepada saya, yang banyak sekali kekurangan-kekurangan, yang saya belum bisa ngaji, apalagi belum bisa tulis. Masya Allah, saya sangat berbahagia sekali mendapatkan keajaiban itu. Mudah-mudahan kawan-kawan semua juga, sahabat-sahabat semua juga satu ketika merasakan apa yang saya rasakan ini. Ternyata
walaupun saya banyak sekali perisai atau dosa, walaupun saya banyak sekali kekurangan, tetapi Allah mengabulkan juga doa saya atas kerinduan saya dengan Baitullah itu. Hanya sekian saja sharing dari saya. Sahabat, ketika kita mendengar bagaimana seorang Bunda Maria, Allah berikan hidayah dalam kehidupannya, bahkan menemukan keajaiban dalam kehidupannya. Saya yakin kita juga berdoa mudah-mudahan setiap kehidupan kita, maka yang muncul adalah kecintaan kita kepada Rabb yang maha menciptakan kehidupan kita hari ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman, ketika kita mampu memahami dalam kehidupan ini, posisi sedang bersujud kepada Allah, merasa diri tidak punya apapun, tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun, maka ketika seorang menghambakan dirinya kepada Rabb yang maha menciptakannya, maka insya Allah semua keajaiban itu akan hadir dalam kehidupan kita. Maka mulailah mencoba kembali hari ini. Kita lihat satu persatu dalam kehidupan kita. Apa yang membuat kita hari ini belum pernah menemukan keajaiban dalam kehidupan kita. Bisa jadi lisan kita selama ini sibuk untuk membicarakan aib saudara-saudara kita. Atau bisa jadi selama ini mata kita melihat apa yang Allah tidak izinkan untuk kita lihat. Atau bisa jadi telinga ini sering mendengar apa yang Allah haramkan untuk kita dengar. Atau bisa jadi hati kita mudah untuk berprasangka kepada banyak orang. Atau bisa jadi tangan kita pernah mengambil yang bukan hak kita. Atau bisa jadi kaki ini pernah melangkah ke tempat-tempat yang mungkin tidak punya manfaat dalam kehidupan kita. Mencobalah sahabat semuanya untuk mengecek kembali, merilis kembali. Pasti ada dosa dan kesalahan dalam kehidupan kita. Maka nikmati teman, ketika proses sholat, proses doa, proses sujud, maka mencobalah mengakui semua dosa-dosa dan kesalahan kita. Coba ketika kita melakukan hal itu, apa yang terjadi? Ketenangan hati, kebahagiaan. Maka ketika sudah tenang, sudah bahagia, bagaikan duduk di sebuah taman-taman rezeki, maka saat itulah keajaiban dalam kehidupan kita. Mari sahabatku semuanya, tugas kita hari ini adalah mencoba kembali menata hati-hati kita dengan ketenangan dan kebahagiaan. Dan itu kita dapatkan ketika kita bermunajat kepada Rabb yang maha mencintai hambanya. Saya berdoa untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah jagain kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jikalau sahabat-sahabat semuanya yang sedang diuji dengan berbagai persoalan dalam hidupnya, maka Allah berikan solusi-solusi terbaik dalam kehidupan Anda dalam menapaki persoalan-persoalan dan kehidupan Anda. Dan mudah-mudahan saya juga berdoa, mudah-mudahan kita semua Allah panggil untuk bisa menunaikan ibadah haji, dan nanti kita akan berkumpul di jannahnya Allah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عسكا فأتيت إلى حبيبي فاهدع يا قلب ورفقا صل على محمد. السلام عليك يا رسول الله.